Halo sahabat Arjonatan Family, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Selamat berjumpa kembali di channel Arjonatan Family. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai pendaftaran P3K 2024, di mana data honorer K2 diverifikasi ulang. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai penyebab data tenaga honorer K2 diverifikasi ulang. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai video ini, untuk teman-teman semua sahabat Arjonatan Family, jangan lupa untuk menonton video ini sampai dengan selesai, supaya teman-teman semua dapat memahami isi dari informasi ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan like, subscribe, dan juga di komen, serta dibagikan kepada teman-teman semua yang masih belum mengetahui informasi penting ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Panselnas CSN 2024 hingga saat ini belum menetapkan jadwal pendaftaran P3K 2024 dan CPNS 2024. Baru pendaftaran CPNS 2024 formasi sekolah kedinasan yang sudah dibuka, yang telah dimulai pada tanggal 15 Mei hingga 13 Juni 2024. Adapun pendaftaran CPNS 2024 non sekolah kedinasan dan P3K 2024 di seluruh instansi, Menpan RB Aswar Anas sudah pasang target yang dimana akan dibuka pada Juni atau Juli mendatang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Taufik Priyono, mengaku bahwa mendapatkan kabar pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dimulai pada Juni 2024. Mengenai jadwal pendaftaran CPNS 2024, Taufik mengatakan bahwa sesuai kabar yang diterimanya akan dibuka pada Agustus 2024. Akan tetapi, untuk tanggal pastinya masih menunggu informasi lebih lanjut. Hal ini disampaikan oleh Taufik di Mataram pada Jumat 31 bulan Mei 2024. Kemudian Taufik juga menyebutkan jumlah formasi CPNS dan P3K 2024 di Kota Mataram. Dikatakan bahwa total formasi P3K dan CPNS di Kota Mataram pada 2024 berjumlah 676 formasi. Formasi P3K 2024 terdiri dari tenaga pendidik, P3K dengan 96 formasi, kemudian tenaga kesehatan 87 formasi, dan tenaga teknis 400 formasi. Kemudian untuk CPNS terdiri dari 13 formasi, tenaga kesehatan, dan 80 formasi untuk tenaga teknis. Sedangkan untuk formasi tenaga pendidik untuk CPNS tidak ada karena semua masuk ke P3K. Hal ini disampaikan oleh Taufik. Kemudian ia juga mengatakan bahwa tahapan saat ini sedang dilakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap formasi yang sudah ada sesuai dengan perubahan yang disampaikan dalam rapat koordinasi terakhir dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kesehatan. Selain itu juga, untuk dapat kita ketahui bersama bahwa sedang dilakukan verifikasi kembali terhadap perubahan dan penyesuaian data honorer kategori 2 yang sudah ditetapkan di mana 340 orang. Namun, setelah diverifikasi langsung ke masing-masing dinas, ternyata ada yang sudah lulus duluan. Jadi itu yang akan dialihkan agar formasi P3K tidak hilang. Kemudian kegiatan verifikasi itu ditargetkan
akan rampung pekan depan atau sebelum tahapan rekrutmen P3K dimulai. Untuk revisi dan verifikasi akan dilakukan hanya pada formasi P3K, sedangkan untuk formasi CPNS sudah final, di mana tidak ada masalah. Oke teman-teman semua sahabat Arjonatan Family, dimanapun Bapak Ibu berada, dari informasi di atas dapat kita pahami bahwa itulah yang menjadi salah satu penyebab tenaga honorer K2 diverifikasi ulang, di mana akan sedang dilakukan verifikasi kembali terhadap perubahan dan penyesuaian data tenaga honorer kategori 2 yang sudah ditetapkan, di mana 340 orang. Jadi buat teman-teman yang masih bertanya-tanya mengenai tenaga honorer kategori 2, jadi dari informasi ini sudah jelas bahwa sedang dilakukan verifikasi kembali terhadap perubahan dan penyesuaian data tenaga honorer kategori 2. Jadi untuk dapat dipahami bersama bahwa verifikasi langsung ke masing-masing dinas, dan ternyata setelah diverifikasi sudah ada yang lulus duluan. Jadi yang akan dialihkan adalah agar formasi P3K ini tidak hilang. Oke teman-teman semua sahabat Arjonatan Family, sampai di sini informasi ini. Kita berharap semoga pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, khususnya tenaga honorer kategori 2, dapat berjalan lancar dan verifikasi datanya dapat terselesaikan dengan baik, sehingga teman-teman bisa mendapat kepastian untuk bisa diangkat sebagai P3K, khususnya untuk tenaga honorer kategori 2. Oke teman-teman semua sahabat Arjonatan Family, sampai di sini informasi ini. Dan sekali lagi untuk teman-teman semua sahabat Arjonatan, jangan lupa untuk selalu menonton video ini sampai dengan selesai, dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan like, subscribe, dan juga di komen, serta dibagikan kepada teman-teman yang masih belum mengetahui informasi penting ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua sahabat Arjonatan Family selalu mendapatkan notifikasi mengenai informasi penting seputar pendidikan dari channel Arjonatan Family. Oke teman-teman semua, sampai di sini informasi ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.